Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku semua dimanapun kalian berada, semoga selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Syekh Muhammad Afif dikenal sebagai ulama yang memiliki kesaktian. Julukan Datul Landak dan riwayat pembangunan Masjid Al-Karomah Martapura adalah bukti nyata yang menguatkan kepercayaan masyarakat tersebut. Julukan Datul Landak didapat Syekh Muhammad Afif bukan karena memelihara landak, sebagaimana sahabat Rasulullah SAW yang Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dausi yang bergelar Abu Hurairah karena memelihara banyak kucing. Syekh Muhammad Afif atau Tuan Guru Haji Muhammad Afif adalah ulama berpengaruh di zamannya. Gelar landak yang disematkan masyarakat pada diri beliau bukanlah gelar sembarangan. Sebagaimana diceritakan Tuan Guru Haji Syekhuddin Zuhri, ulama keturunan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Syekh Muhammad Afif bergelar Datul Landak dikarenakan mantapnya beliau dalam berzikir. Jika beliau berzikir, bulu di badan beliau berdiri menembus baju yang dikenakan, ujar ulama sepuh Banjarmasin itu. Bulu berdiri tegak di setiap Syekh Muhammad Afif ketika berzikir tersebut diibaratkan masyarakat seperti bulu landak, sehingga masyarakat menjulukinya dengan Datul Landak. Datul Landak selain dikenal sebagai seorang ulama, beliau juga dikenal memiliki kesaktian. Riwayat berdirinya Masjid Al-Karomah Martapura adalah salah satu bukti nyata kekeramatan Datul Landak. Sebagaimana diceritakan dalam buku Datu-Datu Terkenal Kalimantan Selatan, pada tahun 1896 Masehi atau 1314 Hijriah, masyarakat Martapura ingin mendirikan masjid jami. Inisiatif tersebut disambut baik dari kalangan ulama dan hartawan. Di antaranya yang mendukung dibangunnya masjid tersebut adalah Haji Muhammad Tahir yang dikenal dengan sebutan Datuk Kaya, dan Haji Muhammad Nasir di Kampung Melayu Martapura. Datul Landak terpilih sebagai orang yang mencari kayu besar untuk dijadikan tiang masjid, bersama dengan Haji Muhammad Khalid bin Yahya, Haji Muhammad Idris, dan Muhammad Khattah. Tiga orang yang menemani Datul Landak adalah keponakan beliau sendiri. Maka berangkatlah mereka berempat ke pedalaman hutan di tepian Sungai Barito. Di perjalanan mereka sempat bertemu dengan orang-orang suku Dayak yang menghuni hutan tersebut. Diceritakan sempat beradu sakti antara Datul Landak dengan tokoh suku Dayak karena mereka meminta dikalahkan terlebih dulu jika ingin membawa pohon kayu mereka. Dari adu sakti tersebut, Datul Landak dapat mengalahkan kesaktian mereka hingga mereka mengaku kalah dan mengikat tali persahabatan. Orang-orang Dayak itu kemudian ikut membantu pencarian kayu yang dimaksud Datul Landak. Sesampainya di hutan yang dihuni pohon-pohon besar, Datul Landak menghidupkan perapian dengan membakar sesuatu yang menebar wewangian. Setelah asap menebar dan wewangian menjalar, Datul Landak beraksi di luar akal sehat. Beliau mencabuti pohon-pohon besar itu layaknya mencabut rumput saja. Sekitar 41 batang pohon terkumpul. 4 batang diantaranya adalah kayu yang berukuran lebih besar, 2 kayu cendana, dan 2 batang lainnya adalah kayu gaharu. Lokasi tempat pohon-pohon dicabut itu kemudian menjadi danau. Di tengah danau terdapat serumpan bamban yang berputar, sekarang disebut dengan bamban beredar. Ketika menyeret pohon ke sungai, pohon-pohon besar yang diseret Datul Landak menimbulkan bekas yang cukup besar hingga menjadi anak sungai. Peristiwa itu kemudian diabadikan dengan nama sungai tersebut, yakni Sungai Landak. Di lokasi lain, kayu-kayu ditarik itu tidak hanya memberi bekas dengan terbongkarnya tanah, tapi juga mengeluarkan intan permata. Oleh Datu, permata itu disimpan kembali ke dalam tanah yang beliau beri pagar dari rumpun bamban. Tempat itu kemudian dikenal dengan Loa Bamban. 41 batang kayu itu pun kemudian dibentuk seperti rakit di sungai dan ditarik sebuah kapal. Kayu pelampung itu diantaranya dimanfaatkan menjadi beduk Masjid Al-Karomah Martapura.
Sesampainya di Martapura, Datuk Landak dan ketiga keponakannya disambut dengan sukacita. Puluhan Siluman Hadrah ramai menyambut kedatangan mereka. Pada malam hari, obor dan lilin dinyalakan di ranting untuk menerangi perjalanan kapal yang membawa kayu tersebut. Pada Minggu 10 Rajab 1315 Hijriah atau 1897 Masehi, tepat di jam 9 pagi didirikanlah keempat yang Soko Guru yang menjadi penopang utama masjid. Proses ganjil juga terjadi selama pendirian, sebagaimana disebutkan dalam buku yang sama. Datuk Landak hanya menepuk tanah dan 4 batang pohon itu berdiri di tempat yang sudah ditentukan. Demikianlah riwayat singkat tentang gelar Datuk Landak yang diberikan masyarakat kepada Syekh Muhammad Afif Al-Banjari. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.